Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom kali ini. Selawat besertakan salam tanpa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang dapat hadir pada Zoom kali ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Kamila Mufidah dengan NIM 2104342 dari Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri Padang. Berbicaranya saya di sini dengan maksud dan tujuan untuk mempresentasikan mengenai materi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau disingkat IPTEKNI dalam Islam. Adapun pokok materi yang akan dibahas yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsep IPTEKNI dalam Islam, yang kedua Islam dan seni, yang ketiga Islam dan kebudayaan, dan yang keempat yaitu etos kerja dalam Islam. Baiklah, sebelum kita memulai sesi presentasi kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Untuk pokok materi yang pertama yaitu konsep IPTEKNI dalam Islam. Adapun pokok bahasannya yang akan dibahas yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, IPTEK dalam Al-Quran dan Hadis, dorongan Islam tentang ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang berisi pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan metode berpikir ilmiah atau logika atau scientific metode dan disusun secara sistematis atau berurutan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan terdiri dari 4. Yang pertama itu bersifat pengetahuan atau knowledge, yang kedua sistematis atau tersusun, yang ketiga menggunakan pemikiran atau logika, yang keempat dapat dikontrol secara kritis. Objek ilmu terbagi menjadi 2. Yang pertama, objek material ilmu dan objek forma. Objek material ilmu merupakan yang membedakan antara satu bidang ilmu dengan yang lainnya. Sedangkan objek forma merupakan proses yang dilalui untuk mendapatkan sebuah ilmu. Nah, 3 landasan pokok yang harus ada dalam seorang ilmuwan. Yang pertama, ontologi, yakni yang berkaitan dengan pertanyaan apa. Yang kedua, epistemologi, yakni yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana. Yang ketiga, yaitu aksiologi yang berkaitan dengan pertanyaan untuk apa dalam penelitian mereka. Pengelompokan ilmu pengetahuan. Pengelompokan ilmu pengetahuan terbagi menjadi 2. Yang pertama dari segi subjek dan yang kedua dari segi kegunaan. Dari segi subjek terbagi menjadi 2, yaitu eksak dan non-eksak. Eksak yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang pasti, sedangkan non-eksak merupakan kebalikannya, yaitu mempelajari hal-hal yang tidak pasti, atau bisa saja berubah jawabannya seiring dengan waktu. Kemudian dari segi kegunaan, yang pertama terbagi menjadi 2 juga, yaitu ilmu murni atau pure science, dan ilmu terapan atau applied science. Kemudian kita masuk kepada teknologi. Teknologi merupakan penerapan dari ilmu sebagai alat perpanjangan tangan bagi manusia dalam mencapai tujuannya. Bagaimana ilmu itu bisa diaplikasikan ke dalam tindakan yang menghasilkan manfaat langsung bagi manusia. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa teknologi ini merupakan hasil atau produk dari ilmu pengetahuan. Nah, teknologi sendiri terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, teknologi sebagai proses dan teknologi dalam bentuk hasil. Teknologi sebagai proses merupakan pendayagunaan ilmu dan pengetahuan, sedangkan teknologi dalam bentuk hasil merupakan wujud konkret dari pendayagunaan ilmu dan pengetahuan berupa produk-produk tertentu seperti peralatan atau perkakas. Nah, ternyata IPTEK ini sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, kita dapat melihatnya dalam Quran Surat Al-Alaq dalam ayat 1-5 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia,
yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, berdasarkan ayat ini, Muhammad Quraisy Shihab mengatakan kata Iqra terambil dari kata qiraah yang makna asalnya adalah menghimpun, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. Nah, maka salah satu kunci pokok lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan adalah membaca ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, dorongan Islam tentang ilmu pengetahuan, ternyata Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap orang-orang yang berilmu. Banyak sekali dijumpai ayat dan hadis yang mengarah kepada hal itu. Contohnya dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kita masuki pokok materi yang kedua, Islam dan seni. Seni adalah terjemahan dari kata art yang berasal dari bahasa Latin ars, yang berarti kemahiran, berguna untuk mengembangkan akal dan daya kreatif manusia untuk menata kehidupan manusia supaya lebih luas, harmoni, indah, sejuk, dan menyenangkan. Seni tidak hanya bertumpu pada daya nalar, tapi juga pada rasa dan intuisi. Nilai keindahan sebuah karya seni bersifat subjektif dan relatif. Unsur seni juga terdapat pada ilmu dan teknologi. Nah, Islam dan seni. Islam mengakui keindahan yang mengandung moral dan menolak keindahan tanpa moral. Seperti pertunjukan seni yang hanya mementingkan keindahan tanpa mengindahkan nilai-nilai moral dan agama, tidak dapat diterima sebagai seni Islami. Seperti seni mempertunjukkan aurat atau porno aksi ataupun pornografi. Seni yang Islami adalah seni yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan agama serta bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Yang Maha Pencipta. Islam menghargai keindahan dan di dalam setiap ciptaan Allah terkandung unsur keindahan. Nah, bentuk seni dalam Islam yang pertama itu adalah Al-Quran yang dibaca dengan suara yang merdu dan indah, arsitektur dalam bentuk bangunan rumah-rumah ibadah seperti masjid, dan seni lukis dalam bentuk kaligrafi Al-Quran. Kita masuki pokok materi yang ketiga, yaitu Islam dan kebudayaan. Nah, seni perumusan prinsip-prinsip. Dalam kebudayaan Islam, sumber segala sesuatu adalah Allah, karena darinya berasal semua ciptaan. Kemudian kebudayaan, dibangun atas dasar nilai-nilai ilahiyah. Kebudayaan Islam diembankan amanah khalifah kepada manusia. Sedangkan kebudayaan munculnya sebagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam kebudayaan Islam, manusia dilebihkan dari makhluk lainnya. Sedangkan kebudayaan, sasaran kebudayaannya adalah kebahagiaan manusia, keseimbangan alam, dan penghuninya. Dinyatakan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Kebudayaan merupakan keseimbangan individu, sosial, dan antara makhluk lain dengan alam merupakan cita tertinggi dari kebudayaan. Kita masuki pokok materi yang keempat, mengenai etos kerja dalam Islam. Nah, ciri-ciri ilmuwan yang beriman itu seperti apa sih? Yang pertama, memiliki pertimbangan moral dalam penerapan ilmunya. Yang kedua, tidak hanya berpegangan bahwa ilmu adalah untuk ilmu, namun ilmu adalah untuk kemaslahatan umat manusia di jagat raya. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada umat manusia dan Sang Pencipta. Yang keempat, semakin tinggi ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Nah, etos kerja dalam Islam itu apa aja sih? Yang pertama, hidup harus diisi dengan ilmu pengetahuan dan berkarya. Yang kedua, kerja bukan semata untuk kerja, tetapi bekerja untuk memelihara eksistensi dan meningkatkan martabat manusia, bukan malah sebaliknya. Yang ketiga, sikap angkuh dan membelakangi Tuhan disertai pemujaan berlebihan kepada makhluk termasuk iptek justru akan membuat manusia berada dalam keterkurungan dan kehilangan arah yang membawa petaka luar biasa bagi kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.